Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Buku Eka Dharma Putra yang berjudul Dengarlah yang Dikatakan Roh adalah sebuah autokritik bagi hidup bergereja melalui 7 surat kepada jemaat dalam kitab Wahyu. Buku ini diterbitkan tahun 2002 oleh penerbit Gloria, Yogyakarta. Buku yang lahir dari perenungan dan sekaligus ulasan dari 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22, sebuah penggalian akan kebenaran firman yang diyakini tidak berubah. Esensi persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya yang juga tidak berubah. Maka dari itu, setiap surat diakhiri dengan kalimat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kerinduan seorang Eka Dharma Putra dalam pergumulan panjang bahwa ia rindu sebelum Tuhan menyatakan tugasnya selesai di bumi ini. Betapa rindu hatinya menyaksikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang mendengarkan. Mari kita ikhtiarkan 9 hari penantian akan janji Tuhan sebagai kesediaan dan kesetiaan mendengarkan yang dikatakan Roh. Tuhan menyempurnakan niat kita ini dan Tuhan memberkati kita. Hari kedua ini kita akan belajar dari jemaat Smyrna. Judul topik kali ini adalah ketika iman menagih hutang. Mari kita saksikan penayangannya. Pembahasan di hari kedua, sabda dan doa ini diberi judul Smyrna ketika iman menagih hutang. Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan kepada Yohanes tentang jemaat Smyrna dapat dibaca dalam Wahyu 2 ayat 8-11. Mengapa jemaat Smyrna merupakan simbol kesetiaan? Karena jemaat Smyrna menunjukkan kesetiaan yang teruji, yang mengetuk hati kita yang mengaku beriman untuk membayar tunai kesetiaan iman kita kepada Yesus Kristus. Kepada jemaat seperti inilah Tuhan datang dan menyapa, ditegaskan dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekilas tentang kota Smyrna. Smyrna adalah kota yang sangat elok di Asia Kecil, bahkan disebutkan teranggun dan terelok. Letak kotanya dapat Bapak Ibu lihat pada peta. Kota Smyrna dibangun setelah kota ini hancur selama 400 tahun karena diguncang gempa yang dahsyat. Dibangun dengan perencanaan yang sangat baik. Smyrna juga unggul dalam sektor niaga, politik, dan pariwisata. Kota budaya dengan perpustakaan yang lengkap dan memiliki stadion yang megah, gedung teater dan musik yang canggih. Gambar yang terlihat pada PowerPoint adalah gambar puing-puing reruntuhan peninggalan Smyrna. Saat ini masih ada di Izmir, Turki. Di balik keunggulan dan keindahan kota Smyrna, ternyata ada sisi bagian yang tidak elok. Di sana ada komunitas Yahudi yang cukup besar, kaya, dan berpengaruh. Komunitas Yahudi ini sangat membenci keberadaan orang Kristen di Smyrna. Orang Yahudi berusaha menumpas orang-orang Kristen sehingga banyak sekali pertumpahan darah di sana. Eka Dharma Putra menyebut Smyrna sebagai simbol keadaan ketika iman menagih utang dan ketika mereka yang mengaku beriman mesti membayar secara tuntas. Smyrna menghadirkan situasi di mana kesetiaan iman diuji sampai batas dan orang-orang percaya harus membuktikannya. Jemaat Smyrna menunjukkan kesetiaan yang teruji. Siapakah Polikarpus? Ia adalah seorang uskup di Smyrna. Iman seorang Polikarpus adalah sebuah teladan kesetiaan iman. Ia setia sampai mati dalam mempertahankan iman kepercayaannya. Ketika ia akan ditangkap dan dibakar hidup-hidup, dan ia dipaksa untuk mengingkari imannya dengan cara mengutuki Kristus, serta mempersembahkan kurban dan dupa agar terhindar dari hukuman mati, Polikarpus menolak. Baginya, hanya Yesus Kristus dan tak ada yang lain yang layak dipanggil Kurios, yang artinya Tuhan. Jawabannya kepada para penguasa, selama 88 tahun aku melayaninya, tak sekalipun Yesus mengecewakan aku. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat Rajaku yang telah menyelamatkan aku? Dengan berani, ia juga mengingatkan mereka bahwa dengan api abadi dari surga yang tak pernah padam, yang menunggu orang-orang jahat di pengadilan yang akan datang. Polikarpus siap menerima hukumannya. Malahan dia menolak ketika tangannya akan diikat, karena ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya untuk tahan dalam panasnya api. Ketika api mulai berkobar, dalam keheningan terdengar doa Polikarpus. Bukan doa ratapan, tetapi sebuah doa pujian kepada Allah Bapa. Saat ini dipertanyakan kepada kita, apakah kesetiaan masih berharga dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan dalam bergereja? Kita diingatkan akan satu-satunya cara yang benar untuk menyambut anugerah Tuhan adalah menyambutnya dengan iman. Itulah utang kita sebagai orang beriman,
utang yang harus dilunasi, kesetiaan dalam beriman. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tolong kami untuk memperjuangkan kesetiaan iman di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Biarlah kami rela menunjukkan kesetiaan yang teruji melalui karya, pelayanan, dan persekutuan hidup beriman kami. Kami rindu menyatakan teladan hidup beriman dalam kesetiaan melalui persekutuan gerejamu yang Engkau percayakan untuk kami digembalakan di dalamnya, secara khusus di GKI Pasir Kaliki. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarlah doaku. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu. Secara khusus kami bersama mau berdoa untuk Ibu Marta di tengah pemulihan yang masih harus dilakukan. Kami mohon, kuatkan Ibu Marta menjalani proses pemulihan dalam kebaikan Tuhan. Kuatkan keluarga yang mendampingi. Begitupun juga kami bersama berdoa untuk Ibu Elizabeth. Ketika dia boleh didampingi oleh rumah sakit maupun keluarga dalam proses pemulihannya. Kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersama juga mau berdoa bagi Ibu Juliani. Ketika saat ini dia masih harus memulihkan keadaan fisiknya. Kuatkan keluarga yang mendampingi.
supaya proses pemulihan ini dijalani dalam kekuatan Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa untuk Pak Beng setelah proses operasi yang dijalani. Kami percaya tangan kasih Tuhan yang selama ini tengah mendampingi bukan hanya Pak Beng tapi juga keluarganya. Karena itu Tuhan menyempurnakan semua pemulihan supaya pemulihan ini mendatangkan kebaikan yang daripada Engkau. Doa kami juga untuk pemulihan Bapak Pranata dan Ibu Else. Pendampingan keluarga lah yang menguatkan Bapak Pranata dan juga Ibu Else mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah permohonan kami untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah-tengah bayang-bayang keretakan dan keterpisahan. Begitupun juga tantangan berelasi dalam berkeluarga. Suami istri, orang tua dengan anak maupun juga menantu mertua. Kami mau menyerahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak dalam hikmat Tuhan. Karena itu, kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan dan karir yang ditata, dalam harap dan damba akan masa depan yang baik bersama Engkau. Karena itu, sempurnakan setiap ikhtiar kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan karir kami. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya kami bersama mau hening sejenak untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan dan syukur kami pribadi lepas pribadi. Inilah ya Tuhan, seru doa kami. Kami percaya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan rencana-Mu. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengerti jawaban doa yang Engkau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang janjinya terus mau kami pegang. Amin.